Modul ajar 7.3 Keluarga Awal Kehidupan. Subtopik Keberadaan Diri dan Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di channel Guru IPS. Pada perjumpaan kita kali ini akan kita bahas isi dari eksplorasi konsep modul ajar 7.3 dengan topik keluarga awal kehidupan dan subtopik keberadaan diri dan keluarga yang diperuntukkan untuk kelas 7. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silakan klik subscribe dan berikan like untuk pengembangan channel ini pada masa-masa yang mendatang. Tujuan pembelajaran dari modul ajar 7.3 adalah memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Perhatikan apa yang ada di samping layar. Kemudian indikator tujuan pembelajaran adalah mendeskripsikan sejarah asal-usul keluarga. Mari kita bersama memperhatikan kedua ilustrasi yang tersaji berikut ini. Kemudian selanjutnya menjawab dua pertanyaan terkait ilustrasi tersebut. Pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Dua, apa perbedaan dari kedua ilustrasi tersebut? Nah, apabila kita menjawab kedua pertanyaan ini, tentunya kita akan mengatakan bahwa pada pertanyaan nomor 1 adalah bahwa orang-orang tersebut, baik pada ilustrasi pertama dan ilustrasi yang kedua, sedang melakukan aktivitas membersihkan ruangan tempat tinggal atau rumah. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, dapat kita jawab bahwa perbedaannya terletak pada alat yang digunakan dan ruangannya. Sehingga alat yang digunakan yang pertama adalah orang yang menggunakan alat pembersih manual yaitu sapu, dan yang kedua adalah orang yang menggunakan alat membersihkan ruangan otomatis yaitu vacuum cleaner. Ini dari hal alat. Sedangkan dari hal ruangan menunjukkan perbedaan ruangan di mana ruangan tersebut dimungkinkan bahwa yang satu adalah apartemen sehingga terdapat alas karpet, sedangkan yang kedua adalah rumah tinggal biasa di perkotaan yang berupa rumah tapak atau bukan rumah apartemen. Aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang dalam ilustrasi tersebut merupakan aktivitas yang menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan itu akan terjadi apabila dilakukan secara berulang-ulang atau dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kegiatan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadi perilaku. Kebiasaan yang baik tentunya menjadi perilaku yang baik. Dan perilaku yang baik akan menjadi karakter yang baik.
Berbicara kebiasaan setiap orang, itu pasti berbeda-beda satu sama lain. Karena kebiasaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah lokasi geografis, suku, adat, budaya, dan agama. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kebiasaan setiap orang menjadi berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya orang yang tinggal di daerah dataran tinggi, gunungan, dengan orang yang tinggal di daerah dataran rendah, daerah pantai misalnya. Kebiasaan mereka pasti berbeda. Sebagai contoh kebiasaan berpakaian. Nah, kebiasaan berpakaian orang yang berada di dataran tinggi mempunyai kecenderungan menggunakan bahan yang lebih tebal. Ya. Sedangkan di daerah dataran rendah seperti pantai, mereka akan mempunyai kebiasaan menggunakan pakaian dengan bahan yang lebih tipis. Ini karena faktor cuaca ya. Jadi dari suhu, iklim, di mana suhu dan iklim di dataran tinggi tentunya lebih dingin. Sehingga orang menggunakan pakaian yang lebih tebal. Jaket, ya, menggunakan berbahan wol gitu ya. Juga ketika itu berbicara tentang suku. Setiap suku pasti punya kebiasaan yang berbeda-beda, antara suku Tengger dengan suku di Papua, dengan suku Jawa, dengan suku Sunda, juga adatnya, budayanya, apalagi ditinjau dari agama misalnya ya, pasti punya kebiasaan tata cara yang berbeda, dan inilah yang menjadi faktor melatar belakangi bahwa kebiasaan setiap orang tentunya pasti berbeda-beda. Kita sedang berbicara kebiasaan dari setiap individu manusia ya. Sebenarnya dari manakah kebiasaan di dalam diri setiap orang itu berasal? Kebiasaan yang terdapat di dalam diri setiap orang adalah berasal dari keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan terdekat bagi sebagian besar kehidupan manusia. Di dalam keluarga terdapat begitu banyak waktu kebersamaan yang membuat orang merasa bahagia, gembira, senang, dan bertumbuh kembang di dalam cinta kasih. Tentunya hal ini patut disyukuri bagi kalian yang hidup di dalam keluarga. Sebab bagi sebagian besar orang lainnya, mereka tidak mengenal bahkan keluarga inti mereka sendiri. Dan perlu pahami bahwa dari keluarga terjadi interaksi antar sesama anggota keluarga. Dan dalam interaksi tersebutlah maka sosialisasi mewarnai kehidupan berkeluarga, termasuk bagaimana nilai-nilai dan norma yang terdapat di dalam keluarga berpengaruh terhadap kebiasaan dalam beraktivitas dan berperilaku. Baik, untuk lebih mengenal ragam kebiasaan yang berasal dari lingkungan keluarga, silahkan mencoba mengerjakan asesmen 7.3.1 berikut. Asesmen ini tersaji dalam bentuk tabulasi yang mengkategorisasikan aktivitas-aktivitas setiap individu dengan pola kebiasaan tertentu dalam suatu keluarga. Hasil pengerjaan asesmen ini nantinya dapat menjadi dasar perbandingan satu sama lain dan menjadi proses pembanding antar individu.
Selanjutnya, apakah kalian mengenal silsilah dari keluarga? Cobalah menggunakan panduan pada struktur diagram asesmen 7.32 berikut. Kemudian, isikan sesuai dengan silsilah pada keluargamu. Perhatikan baik-baik alur proses kehidupan ini. Awal kehidupan manusia dimulai sejak manusia berada di dalam kandungan ibunya. Kemudian manusia dilahirkan menjadi bayi dan tumbuh berkembang menjadi balita, lalu anak-anak, remaja, dan kemudian menjadi orang tua. Sampai di sini, ini merupakan proses bagian dari sejarah. Setelah orang menjadi tua, maka siklus kehidupan akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Orang tua, kakek, nenek, serta kedudukan keluarga lain akan selalu menjadi sumber informasi sejarah bagi generasi selanjutnya. Cerita dan kisah mereka dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi generasi-generasi pada masa yang akan datang. Berdasarkan peristiwa dan kejadian, dalam proses perjalanan siklus hidup manusia tersebut, maka manusia merupakan pelaku sejarah yang beraktivitas di masa lampau. Unsur waktu menggambarkan periode berlangsungnya perjalanan kisah manusia tersebut. Dan unsur ruang menjelaskan lokasi aktivitas yang dilakukan manusia pada masa lampau. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Bentuk pohon ini kemudian dihubungkan dengan skema silsilah keluarga raja pada dinasti tertentu, yang jika skema silsilahnya kemudian dibalik, maka akan menyerupai pohon. Sehingga syajaratun erat kaitannya dengan istilah keturunan. Syajaratun sendiri diserap ke dalam bahasa Melayu disebut syajarah. Dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan sejarah. Kemudian pada bahasa Inggris, sejarah sendiri disebut dengan history, yang merupakan serapan dari bahasa Yunani historia. Historia mempunyai arti informasi atau pencarian. Sartono Kartodirjo mengungkapkan bahwa sejarah adalah gambaran mengenai masa lalu manusia dan alam sekitarnya yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sedangkan pada KBBI, sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Maka, dengan pengertian yang telah disampaikan oleh Sartono dan KBBI serta secara etimologi, dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah ilmu yang mempelajari suatu peristiwa
atau kejadian penting pada masa lalu. Nah, di dalam ilustrasi yang ada pada layar, silsilah keluarga ibarat pohon yang terus tumbuh dan berkembang melintasi waktu dan ruang. Berbicara waktu dan ruang merupakan suatu kejadian dan peristiwa. Pengetahuan tentang silsilah keluarga ini menggambarkan keterkaitan antara manusia, waktu, dan ruang yang juga merupakan unsur-unsur sejarah. Capaian kesuksesan para pendahulu, dalam hal ini kita dapat menyebutnya sebagai unsur manusia, pada masa lalu merupakan unsur waktu, dan dalam kehidupannya masing-masing atau unsur ruang dapat ditelusuri jejaknya dan dijadikan bahan untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Silsilah keluarga dapat menjadi bahan renungan dan bahan inspirasi terhadap visi misi dan keinginan di masa mendatang dan menjadikannya landasan untuk bertindak. Setelah kita mempelajari mengenai kebiasaan dan bagaimana asal-usul proses kehidupan manusia sehingga menciptakan sejarah dan keterkaitan antara manusia dengan ruang dan waktu, silahkan mencoba mengerjakan asesmen 7.3.3, yaitu wawancara non-formal. Silahkan melakukan wawancara non-formal kepada orang tua, kakek dan nenek yang masih ada. Kemudian lakukan perekaman maksimal 5 menit. Dan isi wawancaranya adalah terkait cerita hidup mereka yang paling menyenangkan, yang telah dilalui semasa hidupnya dan masih diingat. Tuliskan hasilnya di buku catatanmu, serta benda-benda apa saja yang dapat menjadi bukti dari kenangan tersebut. Ini tentunya menjadi proses pembelajaran untuk merefleksi pengalaman bagaimana sejarah secara nyata dapat menjadi informasi bagi generasi yang akan datang, yakni tentunya adalah kalian sebagai pelaku sejarah. Kemudian pada asesmen 7.3.4 yang merupakan asesmen terakhir dari pertemuan kita, cobalah kalian buat jurnal harian selama 1 minggu. Tuangkan ke dalam tabel yang ada pada layar terkait 2 peristiwa unik yang kalian alami selama 1 minggu, dan juga peristiwa tersebut kalian anggap penting untuk menggapai cita-cita. Isikan pada tabel bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut dan unsur-unsur sejarah apa saja dari peristiwa yang kalian alami. Selanjutnya, refleksikan bagaimana langkah-langkah kalian menggapai cita-cita tersebut. Selami apa yang menjadi cita-cita kalian? Kapan kira-kira cita-cita tersebut dapat terwujud? Apa
syarat untuk memenuhi cita-cita tersebut, dan bagaimana cara memenuhi persyaratan tersebut. Selamat mengerjakan. Sebagai kesimpulan dan refleksi dari modul ajar 7.3 dengan subtopik keberadaan diri dan keluarga, maka kita dapat menyimpulkan dan merefleksikan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Keluarga adalah awal sejarah bagi kita. Keluarga adalah tempat di mana kita belajar, bersosialisasi, tumbuh dan berkembang sejak kecil hingga menutup mata dan berganti dengan generasi-generasi gemilang di masa-masa yang akan datang. Namun, keluarga tetap hidup di dalam ingatan, tak lekang oleh waktu, sebagai sumber informasi untuk generasi yang selanjutnya dapat melakukan perbaikan diri dan sebagai bahan refleksi di dalam kehidupan mereka. Salam hebat. Sebagai penutup pada modul ajar 7.3, maka silahkan membuat sebuah doa pendek yang berisi harapan untuk dirimu dan keluargamu. Semoga kamu selalu berbahagia bersama dengan keluargamu. Salam hidup dalam kebahagiaan. Ask and question. Bila mana masih terdapat pertanyaan pada modul ajar 7.3 seputar topik keberadaan diri dan keluargaku, maka dapat menghubungi alamat-alamat yang tercantum berikut ini. Yang pertama adalah website Guru IPS SMPN 285 Jakarta pada www.guruips.smpn285jkt.online, sekaligus menginformasikan bahwa domain sebelumnya pada www.guruips-smpn285jkt.site tidak dipergunakan lagi. Kedua, dapat menghubungi pada alamat email adilesmana41@guru.smp.belajar.id. Dan yang ketiga adalah adilesmana41@guru.sma.belajar.id. 4. Dapat juga melalui Facebook komunitas, yakni Jaringan Guru IPS dan Budaya Indonesia. Akhir pekan di Rumah Teh Asih. Sekian dan terima kasih.